Bab 1001, Tuan, mereka ada di sini. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Langkah kaki Wu Sheng yang tinggi dan kurus lainnya terhenti. Ia berkata, pikiranmu sangat berbahaya. Bagaimana kita bisa menebak kepala Kaisar Agung? Sekarang ramalan itu telah terpenuhi, kita harus melaksanakannya sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, ketika utusan itu lahir, dunia kita akan menjadi lebih indah. Pernyataan ini keluar, Wu Sheng yang gemuk itu langsung berhenti bicara. Dalam ramalan itu, ada berbagai manfaat setelah Kaisar lahir. Misalnya, ia dapat menyingkirkan dupa dan hantu negatif dengan lebih baik dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik. Misalnya, Anda bisa mendapatkan sumber daya dari dunia yang berbeda di luar langit untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Yang lebih penting, mereka bisa mendapatkan sistem kultivasi lain dari dunia luar, dan mendapatkan kesempatan berharga untuk menerobos belenggu dunia dan mencapai level Wuxian. Setelah beberapa langkah, Martial Saint yang gemuk itu menghela nafas, saya hanya berharap Kaisar masa depan akan memperlakukan klan Chongtong kita dengan baik. Jangan khawatir, orang yang bisa menjadi pilihan pertama Kaisar Agung tentu saja yang terbaik. Wu Sheng yang tinggi dan kurus tersenyum, dan tidak ada perlawanan terhadap kenyataan bahwa pengunjung dari dunia lain akan menjadi Kaisar. Keduanya dengan cepat mengesampingkan topik sensitif ini dan mengobrol tentang bencana alam laut dalam. Pada saat yang sama, lebih dari 20 tim Wuxian kuasi Kaisar lainnya, termasuk Zundi yang kosong dan yang lainnya, seperti Sulang, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang dunia ini. Yang terpenting adalah bahwa setiap tim telah diundang oleh seniman bela diri setempat, meminta mereka untuk membantu melawan bencana alam laut dalam. Namun, pikiran kebanyakan orang selalu tertuju pada warisan Kaisar, menghadapi orang bijak bela diri dari klan murid ganda yang datang untuk mengundangnya. Para abadi bela diri kuasi Kaisar yang ingin mendapatkan warisan semuanya meninggalkan bencana alam laut dalam. Mereka mengancam orang bijak bela diri asli ini dan mencoba mendapatkan petunjuk tentang warisan Kaisar. Tetapi orang bijak bela diri dari klan Chongtong mengajukan 3 pertanyaan. Anggota setiap regu semuanya adalah dewa bela diri 9 kesengsaraan dan Kaisar Zun, dan mereka memandang rendah orang bijak bela diri asli dari suku murid berat ini. Selain itu, dunia ini dipenuhi dengan suasana yang membosankan dan menjengkelkan. Karena tidak dapat memperoleh petunjuk yang mereka inginkan, beberapa Wuxian tiba-tiba menjadi marah. Namun, semua orang juga mengetahui bahwa dunia ini diperintah oleh Kepala Kaisar Agung. Oleh karena itu, saya tidak berani bertindak terhadap para petapa bela diri pribumi untuk saat ini. Mereka hanya bisa menahan amarah mereka, mengusir orang bijak bela diri dari klan murid berat yang datang untuk meminta bantuan, dan kemudian terus mencari petunjuk untuk warisan. Ada 3 tim yang melakukan ini. Anggota tim lainnya, baik melihat wajah pemimpin 9 tingkat Wudi, atau berencana untuk mendekat, terus meminta petunjuk, tetapi setuju untuk membantu melawan bencana alam laut dalam. Bagaimanapun, bencana alam laut dalam seperti itu, hantu terkuat hanya tingkat Wuxian, yang dapat dibunuh dengan lambaian tangan. Untuk sementara waktu, lebih dari 209 kesengsaraan Wuxian dan lebih dari 20 kaisar semu bergabung dengan tim untuk melawan bencana alam laut dalam. Ini mungkin barisan terkuat sejak munculnya bencana alam laut dalam. Dengan cepat, 2 jam berlalu, langit, yang sudah suram, menjadi lebih gelap saat ini. Suasana yang kusam dan mudah, tersinggung semakin kuat dan menyelimuti seluruh dunia. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di laut dalam. Mereka ada di mana-mana, seperti serangkaian monster laut dalam yang aneh, berenang keluar dari laut dalam, mengambang, dan bergegas ke kota-kota besar para murid yang berat. Orang dewasa, mereka di sini. Seorang dewa bela diri dari klan murid yang berat datang ke depan ruangan Sulang yang tenang dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Levi, mereka telah menangani bencana alam. Mengerti, Sulang meletakkan bahan-bahan di tangannya, mengumpulkan kuali, dan berjalan keluar dari ruangan yang tenang itu bersama sekelompok klon. Aura yang kuat meletus dari Sulang dan para klon, melesat langsung ke langit. Ya Tuhan, napas ini telah melampaui Wu Sheng. Orang dewasa di dunia lain begitu kuat. Valkyrie yang datang untuk melaporkan berita itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dagunya hampir jatuh. Tidak hanya Valkyrie ini yang merasakan momentum Sulang yang kuat, tetapi seluruh kota suci semenanjung merasakannya.
Aura kuat yang sama sekali berbeda dari bencana alam ini tiba-tiba tampak seperti tabung ramuan yang menyegarkan, dan disuntikkan dengan ganas ke dalam hati semua prajurit klan murid berat orang dewasa di dunia lain semuanya abadi. Hebat, hebat, kali ini kita pasti bisa melawan bencana alam laut dalam dengan lebih mudah. Tidak heran Kaisar Agung pertama kali menjadikan tamu-tamu dari dunia lain ini sebagai kandidat kaisar, karena kita terlalu lemah. Petik 2. Petik 2. Satu persatu Wu Sheng tiba-tiba memunculkan berbagai pikiran. Pada saat ini, Sulang membawa sekelompok klon dan berdiri di tembok kota, melihat keluar. Bagian tembok kota ini berada di laut dan dibungkus oleh topeng formasi. Hantu-hantu dupa aneh terus-menerus menyerang formasi. Hantu-hantu dupa ini secara kasar dibagi menjadi 4 kelompok hantu. Satu seperti bola yang dibungkus rumput laut hitam, satu adalah gurita dengan banyak tentakel kecil, satu adalah putri duyung busuk, dan yang lainnya adalah keong ramping seperti pedang. Selain itu, ada jenis lain, semua jenis aneh, rasanya sangat berat. Levis dan yang lainnya meninggalkan topeng dan berubah menjadi berbagai kekuatan magis di laut dengan kekuatan yang rela mencekik hantu terus-menerus. Namun, ada terlalu banyak hantu dan monster, seperti gerombolan ikan yang padat, tak berujung, tak berujung. Lewis, biarkan semua orangmu memasuki kota. Suara samar Sulang menyebar ke seluruh kota. Levis telah merasakan napas kelas Wuxian dari Sulang dan yang lainnya, dan tentu saja dia bersedia mematuhi perintah Sulang. Tiba-tiba, satu persatu, orang bijak bela diri dari klan murid berat masuk ke dalam topeng. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menerkam topeng formasi dan mulai mengikis formasi. Sulang tanpa ekspresi, dan terbang keluar dari topeng susunan dengan sekelompok klon, menjaga kota di 9 arah. Suasana kelas Wuxian yang mengerikan menyelimuti seluruh medan perang. Namun, hantu-hantu itu tidak memiliki kecerdasan, atau bahkan naluri untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian, dan tidak takut dengan aura tingkat Wuxian Sulang. Ini yang kuinginkan. Jika aku tahu cara melarikan diri, aku harus memburu dengan keras. Sulang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, kekuatan aturan dan kekuatan yang dahsyat, langsung mencekik semua hantu dalam radius ribuan mil. Tetapi, ada terlalu banyak hantu, bunuh satu potong, lalu potong lainnya. Selain itu, hantu di belakang semakin kuat, dan kekuatan mereka umumnya meningkat ke ranah Wu Wang, dan bahkan Wu Zun. Tetapi tidak ada bedanya bagi Sulang. Semua adalah semut. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat hantu itu, mereka tidak dapat mendekati kota suci semenanjung yang berjarak ribuan mil. Li Weixi dan yang lainnya melihat pemandangan yang menakjubkan ini, mereka tercengang dan gembira. Sangat membosankan. Ini seperti menyikat ruang bawah tanah tingkat rendah dengan ukuran besar dalam permainan, itu tidak ada artinya sama sekali. Sulang meringkuk mulutnya dan bergumam diam-diam, lupakan saja, aku akan melakukan hal-hal lain. Sambil berpikir, Sulang menarik kembali kemiringannya yang sempurna, dan kesadarannya kembali ke dewanya. Bagaimanapun, semua klon memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, sama seperti orang normal, jangan khawatir tentang itu sama sekali. Saat ini, kota suci Yaoqi, di sebuah ruangan yang tenang di Istana Peri. Dewa Sulang perlahan membuka matanya, lalu mengeluarkan kuali, bermaksud untuk terus menyempurnakan bagian-bagian dari senjata super humanoid. Tetapi pada saat ini, Li Xianyang berlari dengan gembira, dan berlutut dengan hormat di luar ruangan yang tenang. Ada apa? Sulang bertanya dengan ringan. Tuan, Li Xianyang menjawab dengan gembira, saya telah menemukan metode ilahi yang Anda buat saya pikirkan. Oh, keluarkan. Sulang mulai tertarik, bicara tentang metode spesifiknya. Tuan, panduan ruang adalah koordinat ruang yang diambil dari alam semesta tanpa batas menggunakan metode khusus, dan dipadatkan dengan kekuatan ruang tertentu untuk membentuk dasar ruang dalam. Dengan aturan ruang, ini dapat dilakukan dengan sangat mudah, tetapi panduan ruang yang dihasilkan tidak cocok untuk setiap dewa semu. Karena itu, kita masih harus membiarkan dewa semu mengambil inisiatif untuk memadatkan, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan mereka dan tidak akan menghalangi potensi pertumbuhan mereka. Berdasarkan premis ini, yang dapat kita lakukan adalah menebus cara dewa semu untuk menjadi dewa dan lingkungan untuk menjadi dewa. Saya telah menulis sebuah artikel berdasarkan aturan ruang yang paling sederhana dan mudah dipahami, dan efeknya juga sangat luar biasa untuk dipraktikkan oleh dewa semu.
Selain itu, saya juga telah mendirikan dojo spasial eksperimental, di mana Dewa Semu dapat dengan lebih mudah memadatkan panduan spasial yang paling sempurna. Li Xianyang berkata, dengan bantuan kedua metode ini, kemungkinan menjadi dewa akan meningkat puluhan kali lipat. Dojo luar angkasa, berdasarkan aturan spasial untuk menunjukkan garis ritme spasial, posisi yang paling cocok di dantian Kuaso Sage ditandai dengan koordinat ruang yang mencolok agar Kuaso Sage dapat memadatkan ruang. Sulang mengendalikan aturan ruang yang sempurna, dan segera memikirkan prinsip-prinsipnya. Ya, hanya saja dojo luar angkasa harus dibuka dan dirawat oleh seorang pejuang yang mengendalikan aturan ruang dengan sempurna. Li Xianyang menjawab, dunia dapat mengendalikan aturan ruang dengan sempurna. Saya khawatir hanya master yang naik, dan tentu saja ada klon master, termasuk para pelayan. Saya punya banyak klon. Tetapi memelihara dojo luar angkasa sepanjang waktu sama saja dengan mengonsumsi klon saya secara permanen, yang tidak hemat biaya. Namun, ide Anda bagus, saya juga berpikir ke arah ini sejak awal. Dengan cara ini, saya menyempurnakan alat peri dengan fungsi dojo luar angkasa, dan roh alat tersebut akan memelihara dojo luar angkasa. Sulang berkata dengan ringan, Li Xianyang, biarkan kau yang mengurus artefak peri ini terlebih dahulu. Baik, Tuan, Li Xianyang mengangguk dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, Sulang mengeluarkan berbagai material dari ruang penyimpanan dan mulai memurnikan berbagai harta karun spasial secara acak. Selama tidak sesuai dengan keinginanmu, langsung uraikan dan ubah ke formula material lainnya. Sulang tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi dia menguasai aturan ruang, dan dia adalah pemurni tingkat awal, dan setiap pemurnian eksperimental yang dia lakukan bukanlah pemurnian buta. Tidak lama, akhirnya, ada semacam harta karun spasial yang benar-benar memenuhi kebutuhan Sulang. Penampakan harta karun spasial semacam ini sangat mirip dengan kubus Rubik dengan kisi-kisi yang sangat kecil. Saat ini, kubus itu hanya seukuran kepalan tangan, dan levelnya hanya level artefak. Namamu disebut kubus Rubik luar angkasa. Sulang menamai ini, kubus dan segera memerintahkan evolusi untuk dimulai. Setelah beberapa evolusi, kubus ruang angkasa telah menjadi prajurit kuasi kekaisaran seukuran ruangan, ditutupi dengan kisi-kisi kecil biasa, yang sebenarnya memberikan kesan fiksi ilmiah. Pada saat ini, roh prajurit kuasi kekaisaran kubus Rubik ruang angkasa muncul dari tubuh. Itu tampak persis sama dengan tubuh, tetapi tampak seperti kubus Rubik kecil. Apa? Kubus Rubik kecil berubah menjadi sepasang mata, dan melihat sekeliling dengan sangat ingin tahu, seperti binatang kecil yang baru lahir. Karena Sulang tidak menggunakan metode kombinasi bagian. Oleh karena itu, kecerdasan perangkat roh ini tidak buruk, dan masih banyak ruang untuk perbaikan di masa mendatang. Xiao Fang, ini namamu. Sulang memegang Kiling di telapak tangannya dan menamainya dengan senyum di wajahnya. Kiling membalas Sulang beberapa kali, tampak cukup senang. Sulang menggoda Xiao Fang sebentar, dan memberikannya kepada Li Xianyang, agar dia bisa mengajarinya dengan baik, sehingga Xiao Fang bisa segera menduduki jabatan itu. Li Xianyang dengan senang hati membawa pergi prajurit semi kekaisaran Xiao Fang. Setelah Li Xianyang pergi, Sulang terus menyempurnakan senjata superhumanoid. Dan di ruang warisan kaisar, di planet yang penuh lautan, pertempuran besar antara hantu dan murid berat masih berlangsung. Meskipun ada ratusan kaisar semi Wuxian yang kuat membantu suku murid berat, masih ada beberapa pahlawan abadi. Tetapi dunia ini benar-benar terlalu besar, hanya dengan beberapa ratus orang, dan tidak dapat melindungi terlalu banyak kota sama sekali. Dan, seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak hantu, semakin kuat, dan hantu tingkat peri muncul. Banyak tempat telah jatuh ke dalam pertempuran sengit, dan bahkan beberapa kota klan pupil berat telah jatuh secara langsung, dan makhluk-makhluk itu telah dibantai oleh hantu. Di kota suci Semenanjung, Levi menerima pesan kesusahan dari kota terdekat dan dengan tulus mengirim Sulang untuk mengirim seseorang untuk mendukungnya. Klon Sulang dengan mudah setuju, meninggalkan satu klon untuk menjaga kota suci Semenanjung. Klon lainnya tersebar, menuju ke kota-kota lain, dan saya tidak tahu berapa banyak hantu yang terbunuh di sepanjang jalan. Tentu saja, avatar Sulang tidak dapat berbuat lebih banyak kota tidak dapat mengelola. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Ada banyak kematian dan cedera di pupil berat, dan bahkan para pahlawan abadi telah jatuh. Untungnya, ketika matahari terbit untuk kedua kalinya,
para hantu akhirnya perlahan mundur ke laut dalam, hanya menyisakan tanah yang ditutupi dengan bekas luka perang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya tepat pada saat ini. Sulang tiba-tiba menghentikan gerakan pemurnian, karena 7 perintah sistem berturut-turut bergema di benaknya. Ding, catatan suci Wuming telah mencapai level dasar. Ding, petik 2, petik 2. Oh, 7 latihan tingkat abadi terakhir telah selesai. Sudut mulut Sulang terangkat, negeri ajaib bela diri yang sebenarnya semakin dekat. Selama sehari penuh dan 2 malam, 32 latihan tingkat abadi yang dipersiapkan Sulang untuk dipraktikkan akhirnya selesai. Ini berarti, Sulang dapat terus memahami 32 aturan. Meskipun aturan-aturan jarak jauh ini hampir tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur Sulang. Tetapi aturan-aturan ini adalah batas dalam wuxian dan bahkan fondasi alam semesta kehidupan di masa depan. Itu seperti sebuah bangunan. Di antara bahan-bahan konstruksinya, ada pasir dan lumpur kerikil yang tampaknya tidak mencolok dan bahkan ditolak oleh orang-orang biasa, tetapi hal-hal ini benar-benar sangat diperlukan. Dengan sedikit kegembiraan, Sulang mulai memesan untuk memahami aturan-aturan itu, dan mengeluarkan berbagai latihan tingkat suci yang disintesis sebelumnya, dan mulai berlatih dengan gila-gilaan. Dengan fungsi seni bela diri 1 tombol dari level 33 Sulang, Anda dapat berlatih latihan level suci hanya dalam beberapa menit. Dengan kecepatan ini, sangat tidak normal sehingga tidak ada teman. Waktu berlalu dengan lambat, 189 latihan level suci lainnya telah diselesaikan. Namun sebelum Sulang mulai memahami 189 aturan yang jauh dan tidak populer, perintah sistem khusus tiba-tiba muncul. Ding, teknik fusi, 10.000 fas tanpa nama menjadi 1, dipromosikan ke teknik level Kaisar. Oke, apakah teknik fusi akhirnya dipromosikan ke peringkat Kaisar? Sulang sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia terkejut. Saat berikutnya, Sulang merasa bahwa teknik fusinya telah disublimasikan dan menjadi lebih kuat dari akarnya. Cadangan energinya sendiri telah meningkat ribuan kali lipat. Sulang dapat merasakan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan penuh dari teknik level Kaisar ini saat ini. Level kultivasinya terlalu rendah, tidak hanya tidak ada alam semesta yang hidup, tetapi bahkan alam batin wuxian. Namun, meski begitu, kekuatan tempur sejati Sulang masih meningkat pesat. Bagaimanapun, latihan tingkat Kaisar yang dipraktikkan Sulang berada pada tingkat kemahiran, tingkat dasar, dan tidak sebanding dengan tingkat pemula atau tingkat junior. Buka panel properti. Saya melihat bahwa tingkat serangan telah sepenuhnya mencapai tingkat Yi Zuan Wudi. 3 atribut yang tersisa, yaitu pertahanan, daya tahan, dan kekuatan fisik, semuanya melambung ke peringkat Kaisar Kuasi. Ketika aku terbebas dari belenggu basis kultivasi, kekuatanku pasti akan mencapai level Kaisar Wu di segala arah. Ada sedikit kegembiraan di wajah Sulang, dan alam wuxian sudah ada di sini. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Sulang menahan kegembiraan di hatinya dan mulai memahami 189 aturan keterpencilan dan ketidakpopuleran. Dengan kecepatan kultivasi 1145,6 miliar kali, Sulang segera memahami semua aturan tidak populer yang siap dipahaminya. Sejauh ini, Sulang telah memahami total 389 aturan. Memahami begitu banyak aturan di tingkat yang lebih rendah. Belum lagi benua Changlan, bahkan di alam tanpa batas yang sebenarnya, itu adalah salah satu dari sedikit batas dalam wuxian yang diciptakan oleh 389 aturan benar-benar stabil. Sulang menjilat bibirnya, dan segera dengan sangat gembira, dia memberi perintah untuk menerobos alam. Instruksi baru saja tiba, Sulang merasakan energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dari udara tipis. Daging dan darah meridian terus-menerus dihancurkan, dilahirkan kembali, dan disublimasikan dalam energi yang menakutkan, mengalami perubahan kualitatif yang luar biasa. Kecuali di samping itu, ruang wusheng milik Sulang tampaknya mengalami ledakan yang mengerikan, meluas dengan panik. Ketinggian ruang meningkat puluhan kaki setiap detik, dan panjang serta lebarnya juga gila. Aturan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kehampaan dan terus-menerus bergabung ke dalam ruang wusheng. Ruang yang awalnya tipis dan lemah mulai menjadi megah, berat, dan tangguh. Ruang itu penuh dengan berbagai aturan dan penglihatan, kilat dan guntur, air dan api melonjak, angin kencang dan hujan, pasir dan batu beterbangan, dan awan dan kabut yang kacau di mana-mana.
Di dasar ruang, di bawah pengaruh aturan tanah dan batu, tanah tipis dan batu mulai muncul. Di dalam tanah, air mengembun membentuk sungai-sungai kecil, dan api berkibar, seperti roh yang sedang mekar. Di tengah ruang, aliran udara muncul dari kehampaan, memenuhi dunia kehampaan. Di puncak angkasa, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi kelompok cahaya besar, menerangi seluruh daratan. Semua ini seperti terobosan legendaris. Sulang memejamkan matanya rapat-rapat dan bulu matanya sedikit bergetar. Ada banyak abu yang mengambang di sekujur tubuhnya, yang merupakan kotoran yang dibuang oleh tubuhnya dalam proses perubahan kualitatif. Aura tingkat kaisar yang ganas dan raksasa menyembur keluar darinya, seperti lautan 9 surga yang menggulingkan dunia, menutupi alam liar dan liar, menyapu semuanya. Di seluruh tanah selatan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli apa yang mereka lakukan, segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, berlutut ke arah Sulang, dan menundukkan kepala dengan kagum dan antusias. Ada semburan ringkikan menyakitkan dari istana peri tempat Sulang duduk. Sebagai senjata abadi utama, itu tidak dapat menahan Sulang seperti itu. Sistem, kembangkan istana peri giok putih. Melihat istana peri akan terbelah, Sulang segera mengeluarkan instruksi. Saat itu, banyak konsumsi material. Istana Baiyuxian dipromosikan dari senjata abadi dasar menjadi prajurit kuasi kekaisaran, baru kemudian nyaris tidak menahan penindasan momentum Sulang. Tapi, kemajuan Sulang masih belum tuntas. Pembentukan dunia batin Wuxian bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Saya melihat bahwa ruang batin Sulang masih berkembang pesat, dan volumenya telah lama melampaui bintang biru. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ruang Wusheng Sulang sepenuhnya berubah menjadi dunia batin Wuxian. Dan volume batas batin Wuxian mencapai ukuran 10 bintang biru. Volume bintang biru sekitar 1 triliun kilometer kubik, dan volume batas batin Wuxian Sulang telah mencapai 10 triliun kilometer kubik. Sulang sendiri terkejut, dia masih lebih tahu tentang Wuxian. Wuxian biasa, bahkan jika itu adalah Wuxian veteran, volume batinnya tidak akan pernah lebih besar dari bintang biru. Bahkan ada beberapa Wuxian lemah yang batas batinnya hanya seukuran bulan. Tetapi, setelah memikirkannya, Sulang mengerti alasannya. Pertama-tama, aturan yang dia pahami lebih dari 10 kali lipat dari seni bela diri biasa. Kedua, latihan yang dia latih adalah latihan tingkat kaisar dengan kemahiran dasar. Kondisi kedua, tetapi 90% dari Kaisar Wu tidak dapat mencapainya. Pikirkanlah. Ketika ranah batin seni bela diri saya pertama kali dibuka, itu dapat mencapai ukuran 10 bintang biru, yang sepenuhnya normal. Sulang mengangguk puas, lalu menjilat bibirnya, dengan sedikit kegembiraan, dengan hati-hati merasakan manfaat dari dunia batin Wuxian. Dalam pengamatan Sulang, selain menjadi prototipe alam semesta yang tak berujung, alam dalam Wuxian juga merupakan tempat peleburan kekuatan yang mengerikan. Alam ini terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dalam diri Sulang, sebagian darinya menyatu dengan dirinya sendiri, dan sebagian lainnya mengalami transformasi khusus untuk membentuk kekuatan spiritual yang lebih halus untuk memberi makan kembali pada Sulang. Kekuatan spiritual yang lebih halus ini telah mengalami perubahan kualitatif, dan kepadatan serta intensitas energinya bahkan lebih mengerikan. Beberapa ras cerdas secara langsung menyebut kekuatan spiritual semacam ini setelah perubahan kualitatif sebagai Xianli. Tidak diketahui seberapa mengerikan gerakan yang digunakan dengan kekuatan Xianli semacam ini dibandingkan dengan gerakan yang digunakan dengan kekuatan spiritual biasa. Satu sisi dunia dalam adalah tempat peleburan kekuatan. Dengan dunia sebagai tempat peleburan kekuatan, peradaban militer benar-benar luar biasa. Sulang menghela napas, dan langsung berpikir dengan penuh semangat, yang lain hanya memiliki batas dalam seni bela diri, tetapi aku dan aku masih memiliki fungsi, batas dalam 10 arah, itu tidak berguna. Basis kultivasi yang dikumpulkan oleh penjahat kultivasi begitu banyak sehingga meledak, dan menghabiskan banyak biaya untuk menerobos alam. Sisanya pasti cukup bagiku untuk membuka alam batin lainnya. Memikirkan hal ini, Sulang tiba-tiba menjadi bersemangat. Batas dalam memiliki ukuran 10 bintang biru, dan 10 batas dalam bertambah menjadi ukuran 100 bintang biru. Sistem, buka alam batin Wuxian kedua untukku. Sulang menelan ludahnya dan memberi instruksi. Ding, fungsi batas dalam 10 pihak diaktifkan, dan batas dalam kedua sedang dikembangkan. Saat perintah sistem muncul,
Sulang hanya merasakan sakit yang tiba-tiba di hatinya. Saat berikutnya, bagian depan ruang yang sempurna muncul dari udara tipis, dan langsung berubah menjadi ruang Valkyrie. Ini belum berakhir, setelah menjadi ruang dewa bela diri, itu berkembang menjadi ruang orang suci bela diri dalam sekejap. Segera setelah itu, adegan sebelumnya, membuka dunia, dimulai. Ruang Wuxian terus meluas, dan akhirnya membentuk batas dalam Wuxian yang besar. Alam dalam Wuxian di jantung hampir persis sama dengan alam dalam Wuxian di Dantian, dan tidak ada perbedaan antara prioritas dan urutan batas dalam Wuxian adalah hal terpenting dari Wuxian. Itu bukan hanya tungku listrik, tetapi juga pusat penyimpanan dan keluaran energi. Itu juga mewakili fondasi kultivasi Wuxian, potensi kultivasi Wuxian, dan metode pertarungan Wuxian yang paling kuat. Sulang memiliki alam batin Wuxian kedua. Ini tidak hanya berarti bahwa kekuatan tempurnya lebih mengerikan, itu juga berarti bahwa fondasinya lebih dalam, potensinya lebih kuat, dan dia bisa melangkah lebih tinggi dan lebih jauh di jalan para pejuang. Ah, ini sangat luar biasa. Sulang tidak bisa tidak membayangkan masa depan yang indah. Segera setelah itu, dia tersenyum lagi, dunia batin kedua telah dibuka, dan saatnya untuk membuka dunia batin ketiga. Sistem, bukalah dunia batin ketiga untukku. Ding, kultivasi tidak mencukupi, tidak dapat membuka dunia batin pihak ketiga. Petik 2 petik 2. Ekspresi Sulang mandek, dan sudut mulutnya berkedut. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam basis kultivasiku, ini semua habis. Dia buru-buru melihat penjahat kultivasi di ruang misterius itu. Namun, sebagian besar penjahat, yang awalnya ditutupi cahaya keemasan, telah berubah menjadi putih. Tianle, sejak dia mencapai level kuasa celestial, dia telah menyimpan basis kultivasinya untuk waktu yang lama. Dengan kecepatan kultivasi satu kunci saat itu, suatu hari dapat mengumpulkan basis kultivasi dari Yiji Wuxian ke level kuasa Emperor. Setelah menyiksa Zhou Yu, fungsi pelatihan satu kunci telah ditingkatkan. Terlebih lagi, hanya butuh 6 jam untuk mengumpulkan basis kultivasi dari Yiji Wuxian ke level kuasa Emperor. Ini bertambah menjadi beberapa hari. Dengan perhitungan dan perhitungan, setidaknya 10 basis kultivasi, dari Yiji Wuxian ke Sudi, telah diselamatkan. Namun, dengan begitu banyak basis kultivasi, membuka batas dalam hampir akan dihabiskan. Berbaring, aku benar-benar ingin meningkatkan wilayahku setidaknya ke level kuasa Emperor. Su Lang memegang dahinya dengan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sepertinya sekarang, aku hanya bisa menunggu. Segala sesuatunya tidak selalu sempurna. Basis kultivasi tidak cukup untuk meningkatkan ranah, hanya sedikit cacat. Sulang masih sangat puas dengan promosi ini. Sistem, buka panel properti dan lihatlah. Mengesampingkan ketidakbahagiaan di hatinya, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, Wuxian kesengsaraan 1. Level serangan, Wudi plus 1 putaran. Level pertahanan, Wudi 1 putaran. Level senfa, Yizuan Wudi. Level daya tahan, Wudi tingkat 1. Level roh, alam kongni. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 fas menjadi 1, tanpa nama, level kaisar, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan satu kunci, level 33, fungsi pelatihan satu kunci, level 33, fungsi pengiriman klon, level 33, fungsi perburuan harta karun satu kunci, level 32, fungsi alkimia satu kunci, level 15, fungsi pencampur satu kunci, level 15, fungsi susunan satu kunci, level 15, fungsi sintesis satu kunci, level 15, fungsi pemberdayaan satu kunci, level 11, fungsi dekomposisi satu kunci, tanpa level. Jelas menguasai teknik tingkat kaisar tingkat pendiri. Kekuatan tempurku masih melayang di peringkat pertama Kaisar Wu. Ketika level kultivasi sudah cukup, aku harus segera meningkatkan alamku. Setelah Sulang memutuskan, dia melihat lagi, 1000 jalan menuju satu tanpa nama. Tingkat Kaisar, apakah kamu ingin diberi nama? Sambil mengalihkan pandangannya, hati Sulang muncul dengan nama-nama berbagai latihan, tetapi dia tidak menyangka itu cocok. Sebenarnya bukan karena dia malas, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan nama-nama yang tinggi. Jika internet di daratan selatan telah terbentuk dan ada banyak netizen yang membantu, kamu pasti akan dapat menemukan nama yang sangat hebat segera. Sulang berkicau,
mengingat kecerdikan netizen, tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Segera setelah itu, teknik itu untuk sementara dikesampingkan oleh Sulang, dan tatapannya kembali tertuju pada dua dunia batin Wuxian. Sejak aku mengetahui kebenaran tentang bintang biru, aku pernah berpikir bahwa setelah berkultivasi ke alam Wuxian, aku harus memasang bintang biru di alam batin Wuxian. Tetapi sekarang tampaknya hal itu dianggap biasa saja pada saat itu. Alam dalam Wuxian hanya dapat dianggap sebagai prototipe dunia. Dunia dalam saat ini paling banyak dapat mengisi beberapa benda mati di dalamnya. Jika masih hidup, ia hanya dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Dalam kondisi yang keras seperti itu, jika bintang biru diisi, tidak akan butuh beberapa hari bagi makhluk-makhluk di dalamnya, bahkan bakteri dan virus untuk dimusnahkan. Tetapi, bintang-bintang lain, seperti bulan, Merkurius, dan bahkan 120.000 asteroid di sabuk asteroid, dapat dimuat. Sulang merenung dalam hati, saya hanya tidak tahu apakah bintang-bintang seperti bulan, Mars, dan asteroid juga merupakan pecahan dari inti dunia yang tak terbatas. Terpikir hal ini, Sulang sedikit bersemangat lagi. Segera berencana untuk bergegas kembali ke Blue Star dan menaiki Mars untuk melihat apakah itu adalah pecahan dari dunia tanpa batas. Namun pada saat ini, ekspresi Sulang berubah, tatapannya beralih ke klon di ruang warisan Kaisar. Asli, setelah bencana alam laut dalam yang berlangsung selama 1 hari 2 malam berakhir, hantu yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mundur ke laut dalam. Namun, masih ada sejumlah besar hantu dan monster yang tersisa di tanah, membunuh orang dan menyebabkan bencana di mana-mana. Jadi Levi sekali lagi meminta bantuan klon Sulang. Namun, klon Sulang hanya menerima perintah untuk melawan bencana alam laut dalam. Untuk hal-hal lain, mereka tidak akan bertindak gegabah tanpa menerima perintah Sulang. Ini mengharuskan Sulang untuk mengambil keputusan sendiri. Membungkuklah dengan sempurna, pikir Sulang, dan keinginannya datang ke klon tertentu. Lihat sekeliling, 9 klon lainnya semuanya ada di sana, dan mereka melempar dadu bersama. Sulang tiba-tiba mendapat garis hitam. Tentu saja, para klon dapat dengan jelas melihat keilahian Sulang. Pada saat ini, merasakan kedatangan Sulang, ia segera mengambil dadu dan berdiri dengan patuh. "Di mana Levi?" Sulang bertanya dengan ringan. "Tuan rumah, Lewis pergi untuk menghancurkan para hantu." Klon yang lebih bersemangat berkata, "Itu hanya beberapa hantu suci, mereka dapat mengatasinya." Sulang mengangguk, dan bertanya, "Apa yang dikatakan Lewis ketika ia datang menemuimu?" "Tuan rumah, ia berkata bahwa masih banyak hantu yang tersisa di luar kota, dan ada juga sisa-sisa di kota-kota lain. Saya harap kami dapat membantu." Klon lain berkata, "Tetapi tanpa perintah Tuan, kami tidak bergerak." Kemudian, ia datang 3 kali, tetapi kami masih tidak bergerak. Mendengar ini, Sulang sedikit aneh. 10 klonnya membunuh hantu kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam bencana alam laut dalam, dan yang tersisa relatif lemah. Levi jelas mampu mengatasinya, jadi mengapa ia harus meminta bantuan berkali-kali? Lakukan saja, seseorang akan berutang budi yang lebih besar tanpa alasan. Kemudian, ada kecurigaan menggunakan Sulang dan yang lainnya sebagai alat. Bagaimanapun, itu adalah pendekatan yang tidak berterima kasih. Levi tidak bodoh, mengapa dia melakukan ini? Kecuali, dia diperintahkan. Ekspresi Sulang berubah, dia dapat diperintahkan untuk melakukan ini. Saya khawatir hanya kepala kaisar yang satu-satunya. Berhenti sebentar, Sulang teringat saat pertama kali dia melihat Lewisi dan lainnya. Levis dan yang lainnya dapat melihat asal-usul identitas mereka sekilas. Anda tahu penyamaran Sulang, tetapi bahkan Kaisar Wu dari benua Changlan tidak dapat melihatnya sekilas. Levis hanyalah pangkat suci, bagaimana dia bisa melihat penyamaran Sulang? Bahkan jika dia mempraktikkan sistem dupa dan menggunakan kekuatan kehendak, itu terlalu dibesar-besarkan. Diperkirakan asal-usul identitas saya juga diberitahukan kepada Levis oleh kepala kaisar. Lewis menghubungi saya sejak awal dan meminta saya untuk mengambil tindakan untuk melawan bencana alam laut dalam. Pada saat ini, saya diminta untuk membersihkan hantu yang tersisa lagi. Saya khawatir mereka telah diinstruksikan oleh kepala surga. Jika Anda menebak dengan benar, tim lain pasti juga menerima bantuan dari penduduk asli Chongtong. Sulang berpikir dalam hati, lalu, apa motif kepala kaisar, mengapa dia melakukan ini? Tiba-tiba, pikiran Sulang berkelebat.
Tanah Terlarang Kaisar adalah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9, selalu seperti itu. Karena itu, Kepala Kaisar Surga, sebagai Kepala Kaisar Wudi dari peringkat 9, menguasai dunia ini, atau ruang warisan, dia tidak akan pernah melupakan niat awalnya. Lalu, salah satu misi Kepala Kaisar adalah menemukan kandidat yang cocok dan mengirimkannya. Dan semua ini sebenarnya adalah ujian dan percobaan yang ditetapkan oleh Kepala Surga. Uji coba warisan telah dimulai tanpa suara sejak semua orang masuk. Mata Sulang sedikit berbinar, benar saja, dia adalah Kaisar peringkat ke-9. Dia tidak menyiapkan uji coba tingkat di sisi baiknya, tetapi diam-diam meninjaunya. Jadi, apa yang diuji oleh uji coba ini? Di permukaan, bencana alam laut dalam tidak ada hubungannya dengan warisan. Itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Selain itu, bencana alam laut dalam ditujukan pada suku Chongtong, dan tidak ada ancaman bagi pasukan Wuxian Kuasi Kaisar yang datang, dan pasukan itu tidak dapat dilihat. Jika Anda memutuskan untuk mengambil kendali dan membantu, itu berarti Anda memiliki hati yang lebih baik, sangat jelas. Ujiannya adalah moralitas. Ya, untuk mendapatkan warisan yang disayangi oleh Kaisar 9 Revolusi dan menjadi penerus Kaisar 9 Revolusi yang agung, kamu harus lulus ujian moral. Sulang merasa seperti awan dan melihat matahari, dan tiba-tiba tersenyum. Aku tidak tahu apakah ada yang menolak permintaan bantuan klan Chongtong. Jika demikian, mereka takut tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Memikirkan hal ini, Sulang segera mengambil 9 klon dan berangkat untuk membantu Levi membersihkan hantu-hantu itu. Kekuatan spiritual yang mengerikan terungkap. Sulang dengan cepat menemukan di mana Levi dan yang lainnya berada. Aku melihat bahwa Levi membawa beberapa Valkyrie, melawan sekelompok hantu yang tersisa. Di tempat lain, ada juga orang bijak bela diri, membawa beberapa prajurit yang lebih lemah untuk membersihkan hantu-hantu yang tersisa. Raung. Hantu busuk berisi nanah bergegas menuju Wu Zun muda dengan ganas. Wu Zun itu terus bertarung dan sangat lelah, tetapi saat ini dia bahkan tidak bereaksi. Ketika dia merasakan bahaya datang, seperti terjatuh ke dalam gua es, baskom darah hantu itu sudah dekat. "Tolong!" teriak Wu Zun muda ketakutan. Namun, para prajurit di sekitarnya semuanya terjerat oleh hantu-hantu itu, dan tidak bisa melepaskan tangannya untuk menyelamatkannya. Mereka hanya bisa melihat baskom darah hantu itu dan menggigitnya. Namun pada saat ini, berderak, tiba-tiba petir kecil menyambar, dan sekelilingnya begitu terang sehingga semua warna hilang. Hantu yang hendak menggigit Wu Zun muda bahkan tidak sempat berteriak, ia berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Lampu listrik datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Wu Zun muda yang hampir dibutakan oleh mata yang terang itu kembali sadar, dan wajahnya tiba-tiba tampak gembira. Aku tidak mati, ahahaha. Dia terus meraba-raba tubuhnya, hahaha, tidak ada luka, hebat, siapa yang menyelamatkanku? Namun tidak ada yang menjawabnya. Wu Zun muda menatap para prajurit lainnya dengan bingung, tetapi melihat bahwa hantu-hantu yang bertarung dengan mereka semua sudah pergi. Dan semua orang menatap ke langit. Pada akhirnya apa yang terjadi? Wu Zun muda mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Aku melihat sosok yang gagah berani melayang di langit, dan dia dikelilingi oleh guntur yang tak berujung. Petir menyambar darinya, jatuh ke bumi, seperti air terjun yang tak berujung. Semua hantu yang terkena guntur dan kilat, tidak peduli seberapa kuatnya, akan musnah dalam sekejap. Ya Tuhan, Wu Zun muda tercengang, sama sekali tidak percaya alam macam apa itu yang ada. Lihat, ada satu lagi di timur. Sebuah seruan terdengar, dan Wu Zun muda segera menoleh dan melihat ke timur. Di persimpangan timur dan bumi, ada juga keberadaan yang kokoh, api yang menyala di mana-mana, dan langit yang suram berubah menjadi merah seluruhnya. Dimanapun api itu diselimuti, semua hantu terbakar habis. Ada juga di barat, seruan lain terdengar. Wu Zun muda berbalik lagi. Melihat sosok yang sama kokohnya, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya platinum. Dia seperti makhluk tertinggi yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan seperti matahari Fuze Tiandi, mengusir semua hantu dan kegelapan. Tanpa diingatkan oleh rekan-rekan lainnya, Wu Zun muda membalikkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Saya melihat ke segala arah, ada pembangkit tenaga listrik yang hebat, menggunakan energi yang sangat besar dan agung,
mengeluarkan mantra mengerikan yang tak terbayangkan, dan membunuh semua hantu yang dapat Anda lihat. Di mata Wu Zun muda, seluruh dunia tampak cerah pada saat ini. Bayangan hantu tampaknya benar-benar menghilang dari sisi dan hati orang-orang. Hahaha, Wu Zun muda tertawa dan menangis. Dalam hidupnya, itu adalah pertama kalinya dia melihat harapan nyata, masa depan yang nyata. Ada banyak seniman bela diri dari klan Chongtong seperti Wu Zun muda. Termasuk orang bijak bela diri, mereka berdiri di tempat, menatap langit yang indah, bersemangat, banyak orang tidak bisa menahan tangis kegirangan. Ini adalah kandidat kaisar. Levi menatap sosok Sulang, wajahnya penuh kekaguman dan emosi Sulang membuat gerakan yang berani. Dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya tersapu di area yang luas, dan setidaknya ribuan kota dan desa tidak lagi dihinggapi hantu. Selain itu, sebagai kekuatan utama sebelumnya, menghancurkan bencana alam laut dalam, membuat bagian luar kota murid-murid yang berat itu aman dan sehat. Para petapa bela diri suku Chongtong segera mengembangkan rasa identifikasi yang kuat dengan identitas Su Lang sebagai calon kaisar. Psikologi xenofobia dari identitas Su Lang sebagai pengunjung dari dunia lain juga telah sangat melemah. Kecuali Su Lang, sisa dari tim Wuxian Kuasi Kaisar, selama mereka membantu suku Chongtong, juga telah diakui oleh suku Chongtong setempat. Tetapi, pada titik ini, bencana alam laut dalam telah berakhir, dan hantu yang tersisa hampir dibersihkan. Para petapa bela diri Kuasi Kaisar segera mengesampingkan hal-hal lain-lain yang membantu penduduk asli setempat, berencana untuk menjelajahi tempat di mana warisan kaisar berada. Semua kaisar Kuasi abadi bela diri juga telah dengan hati-hati menanyai teman-teman klan Chongtong yang telah memiliki banyak persahabatan. Sangat disayangkan bahwa orang bijak bela diri dari suku murid ganda diperintahkan oleh kepala kaisar untuk tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang calon kaisar. Warisan kepala kaisar sepenuhnya ditolak. Oleh karena itu, banyak tim sangat kecewa sehingga mereka pergi satu demi satu dan menjelajahi warisan kaisar di tanah yang luas. Tentu saja, di antara lebih dari 20 tim, ada tim yang menebak kebenaran seperti Sulang, mengetahui bahwa bencana alam laut dalam adalah cobaan untuk menguji karakter. Mungkin ada ujian kebijaksanaan di dalamnya. Orang yang dapat melihat melalui ini tentu saja lebih pintar daripada mereka yang tidak dapat melihat kebenaran. Jadi, apakah Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9 hanya menguji moralitas dan kebijaksanaan? Ada begitu banyak orang dengan karakter moral yang baik di dunia, mengapa mereka semua biasa-biasa saja dan tidak memiliki prestasi? Itu bukan karena kurangnya kemampuan. Di dunia prajurit, hal terpenting adalah mengembangkan kualifikasi, pemahaman, dan kondisi lainnya. Jadi, ujiannya pasti belum berakhir. Sulang melayang di langit, menatap ke bawah ke bumi, berpikir dalam diam. Selanjutnya, Sulang mengumpulkan 9 klon dan jatuh ke tanah. Lewis dan yang lainnya segera menyambutnya. Terima kasih atas bantuanmu. Li Weisi dan Wu Sheng lainnya berterima kasih dan mengagumi Sulang. Hahaha, hantu dan arwah, dimanapun mereka berada, mereka adalah musuh generasi prajuritku, tentu saja mereka harus dibunuh. Sulang tertawa dan berkata, lagi pula, kamu juga telah melihatnya, ini hanya masalah usaha, mengapa aku tidak melakukannya? Tamu terhormat itu memahami kebenaran, dan dia benar-benar baik hati. Orang bijak bela diri dari suku murid ganda seperti Le Weisi telah mengungkapkan pujian mereka, yang tidak hanya mengandung ketulusan, tetapi juga memiliki arti menyanjung. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Sulang dan para klon benar-benar dilebih-lebihkan. Di dunia di mana kepala surga tidak pernah turun, kekuatan tempur yang ditunjukkan Sulang adalah kekuatan paling mengerikan yang pernah dilihat Levi dan yang lainnya. Bahkan ada banyak anggota suku Chongtong yang tidak tahu apa-apa yang menganggap Sulang dan klon sebagai inkarnasi kepala surga dan bumi dan menyembah mereka. Saat itu, jejak dupa dan kekuatan aspirasi benar-benar berkumpul di Sulang. Tentu saja, Sulang menolak untuk menyentuh, dan langsung menggunakan aturan kesediaan untuk mengisolasinya. Bagi Sulang sekarang, aspirasi dupa ini bahkan lebih menakutkan daripada virus, dan tentu saja mereka harus diisolasi dengan baik. Setelah menerima pujian dari Levis dan yang lainnya, dia merasa tenang. Sulang berkata dengan lemah, dunia ini sangat diracuni oleh hal-hal jahat dan hantu. Aku ingin tahu apakah ada tempat di mana aku membutuhkan bantuanku. Ucapkan kalimat ini, Sulang merasa seperti pemain yang meminta NPC untuk mengambil tugas.
Tetapi Levis dan yang lainnya saling memandang, dan hati banyak orang berbinar karena terkejut. Karena, menurut ramalan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wudi, memang ada pengaturan untuk pengunjung dari dunia lain. Tetapi sebelum mereka sempat berbicara, Sulang benar-benar bertanya. Ini mengejutkan Levis dan yang lainnya pada saat yang sama, tetapi juga sedikit lega. Bagaimanapun, Sulang telah melakukan 2 tembakan berturut-turut, membantu suku murid berat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengatasi kesulitan. Ketika masalah itu selesai, mereka segera berbicara, memohon bantuan Sulang. Mereka tampak terlalu berkulit tebal. Tetapi Sulang mengambil inisiatif untuk berbicara, dan itu jauh lebih baik, tamu terhormat. Memang benar bahwa selain hantu, kita juga harus diserang oleh roh-roh raksasa. Monster semacam itu tidak dikumpulkan oleh dupa negatif. Itu adalah sejenis monster daging dan darah tanpa pikiran, sangat kuat. Mereka semua berada di level terendah dari level Valkyrie, dan mereka umumnya berada di level Martial Saint, dan bahkan roh raksasa level Martial Immortal muncul sesekali, membawa bencana besar. Levis berkata dengan ekspresi malu, jadi, aku ingin memohon kepada para tamu terhormat untuk membantu kita menyingkirkan roh-roh raksasa itu. Baiklah, cicipi. Apakah itu cita rasa batin dari misi NPC? Sulang tersenyum dalam hatinya, di permukaan tegak, melambaikan tangannya yang besar dan berkata, itu tidak lebih dari gerombolan, tidak layak disebut kepadaku, bawa saja aku untuk menyingkirkan mereka. Terima kasih banyak. Levis dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan penuh rasa terima kasih, dan ekspresi mereka menjadi lebih hormat. Kemudian kebanyakan orang membersihkan medan perang, dan Levis membawa Sulang dan klon ke sarang monster roh raksasa. Levis, Sulang berkata dengan ringan, katakan padaku, apa sebenarnya roh raksasa itu? Ya, yang disebut roh raksasa adalah monster humanoid, setinggi 3 kaki, dengan kulit kasar seperti dinding batu, dan mata merah seperti permata. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan, mereka hanya memiliki 2 naluri untuk bertarung dan berkembang biak, yang sangat menakutkan. Levi berkata dengan hormat, lagi pula, roh raksasa tingkat terendah semuanya adalah tingkat dewa, disebut dewa roh raksasa, yang tingkat suci disebut orang bijak roh raksasa, dan raksasa tingkat abadi adalah roh raksasa. Petik 2. Dewa roh raksasa. Dewa adalah dewa roh raksasa. Sudut mulut Sulang berkedut, diam-diam memfitnah. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membunyikan deskripsi Levi dan itu sangat mirip dengan monster tertentu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Benar, apakah di domain kematian Kaisar, makhluk yang pernah kulihat yang diduga diciptakan oleh Kaisar Wudi dari peringkat 9 adalah yang disebut roh raksasa dan abadi suci, kan? Mata Sulang berbinar, mengingat monster humanoid yang dilihatnya ketika dia baru saja memasuki zona kematian Kaisar. Pada saat itu, dia meremas peringkat suci dan membantai monster peringkat peri. Selain itu, dia juga mengomentari metode yang digunakan oleh Kaisar Wuzu dari 9 revolusi untuk menciptakan sesuatu, menganggapnya terlalu memancing. Lupakan saja, terlalu malas untuk berpikir, sekilas sudah jelas setelah melihatnya. Sulang menerima berbagai macam pikiran, memutar kerah Levi, dan terbang menjauh. Tidak lama, di bawah kepemimpinan Levi, Sulang tiba di sebuah lembah besar. Lembah itu ternyata adalah reruntuhan kota besar, di mana rumput liar tumbuh, dan reruntuhan itu ditutupi lumut, duri, dan tanaman merambat. Namun, tidak ada pohon yang lebih tinggi. Sebab, semua pohon yang lebih tinggi langsung patah di pinggang, dan retakan itu ditutupi bekas gigitan. Jika diamati lebih dekat, ada bekas gigitan besar di beberapa batu. Monster-monster itu paling suka menggigit. Levis menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika tidak ada makhluk hidup, mereka akan memegang orang mati dan menggigit dengan liar. Oke, Sulang bersenandung samar, mengatakan bahwa monster roh raksasa ini juga aneh, dan mereka memiliki sedikit karakter RH. Hantu raksasa biasanya keluar pada malam hari. Mereka bersembunyi di bawah reruntuhan kota, dan mereka akan keluar pada malam hari. Levis melanjutkan, namun, terkadang mereka akan menyerang kota dan desa dengan putus asa, menyebabkan bencana besar. Baiklah, coba kulihat. Sulang mengangguk, menutupi seluruh area dengan kekuatan mental, dan menembus ke bawah tanah. Kekuatan mentalnya begitu mengerikan, dia segera mendeteksi monster roh raksasa di bawah reruntuhan. Seperti dugaan Sulang,
Monster roh raksasa ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Kaisar Wudi dari tingkat 9 yang telah melihatnya di zona mati Kaisar. Mereka berkumpul di gua satu persatu, baik saling menggigit atau kawin dan bereproduksi. Kemampuan reproduksi yang kuat adalah salah satu alasan mengapa mereka dapat bertahan hidup hingga saat ini bahkan jika mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Tentu saja, alasan terpenting adalah mereka cukup kuat. Kalau tidak, itu akan disingkirkan oleh pupil ganda. Setelah deteksi selesai, Sulang terlalu malas untuk menyeret kakinya dan mengulurkan tangan kanannya secara langsung. Sudah waktunya untuk melakukannya. Levi di samping berseru dalam hatinya, memperhatikan dengan saksama. Aku melihat Sulang merentangkan jari-jari kanannya. Tanpa terlihat, aturan geoteknik yang mengerikan turun ke seluruh reruntuhan kota, dan menembus ratusan kaki di bawah tanah. Semua gua tempat roh raksasa berada ditutupi oleh aturan geoteknik yang agung.